Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arsyan Irisadewa dengan NPM 22150610662. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih korelasi antara studi independen saya dengan mata kuliah yang saya konversi, yaitu keamanan sistem informasi. Jadi sebelumnya for your information bahwa saya melakukan studi independen atau belajar mandiri dengan sebuah mitra, itu dengan namanya PT Lentera Bangsa Beneran, atau yang mungkin itu tidak familiar, yang lebih familiarnya mungkin bisa dikenal sebagai Binar Academy. Binar Academy ini sudah cukup lama dengan berbagai course yang disediakan, itu sudah lama disediakan. Nah, di sini ada roadmap atau silabus apa saja sih yang saya belajar kemarin. Nah, jadi di sini saya dibagi menjadi 10 chapter. Ada silver, gold, platinum dengan masing-masing ini. Silver dengan 3 chapter, gold 3 chapter, dan platinum 4 chapter. Sebelum saya menjelaskan korelasinya, mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya pelajari pada roadmap ini. Nah, lalu di chapter pertama ini kami belajar untuk sebenarnya ini terlebih terfokus pada pengenalan tentang apa sih full stack. Saya ini melakukan studi independen dengan program full stack web development with AI generation. Jadi selain saya belajar full stack, saya juga pelajari bagaimana sih AI bisa membantu kita dalam bekerja sebagai seorang full stack web developer. Nah, jadi saya belajar tentang pengenalan tentang bagaimana itu full stack. Lalu saya juga belajar tentang command line, tentang terminal, lalu belajar juga tentang GitHub, tentang Git Bash, terus Git collaboration dan lain-lain. Lalu dan pengenalannya. Lalu di sini kami juga diberi tugas untuk membuat HTML-nya. Jadi pokoknya di setiap chapternya ada tugas. Lalu di sini kami tentang belajar OOP dan DOM. Dan di chapter 3 ini sudah masuk kepada database dengan kita mulai merancang si web API dengan menggunakan Node.js atau Express.js. Nah, untuk chapter 1 dan 2 ini kami belajar basic dan buat web dengan HTML CSS dengan sedikit sentuhan JavaScript. Lalu di sini chapter 3 kami mulai terjun kepada backend-nya. Lalu di chapter 4 kami juga melakukan perancangan database itu dengan menggunakan ini SQL, ERD, MongoDB, LDML, dan lain-lain. Kami juga membuat object relational mapping, lalu kita menerapkan asynchronous. Nah, lalu di chapter 5 kami merancang arsitektur dan dokumentasi API dengan menggunakan autentikasi dan otorisasi. Jadi istilahnya menggunakan login register. Dan di chapter 6 ini saya belajar mengenai front end-nya. Jadi kembali front end, namun dengan dikembangkan lagi, kami belajar menggunakan JavaScript, terutamanya React.js dengan menggunakan Vite. Jadi kami membuat tampilan antarmuka front end. Tadi kami menggunakan basic HTML CSS, sekarang kami beralih menggunakan si React.js. Nah, di sini kami belajari tentang React, komponennya dan state-nya, dan stylingnya. Dan di sini dengan React router dan bagaimana cara mengintegrasikan dengan backend yang telah dibuat ini tadi. Dan di chapter yang ke-7 kami melakukan unit testing dari apa yang telah kami buat tadi. Nah, kami tadi telah membuat backend dan frontend-nya, jadi di sini kami melakukan testing. Dan di level platinum ini di chapter 8, 9, 10 yang kurang lebih itu selama 1 bulan, itu kami melakukan kerja kelompok yang mana saya sebagai full stack kelas saya full stack berkolaborasi dengan kelas backend JavaScript. Di situ kami menciptakan sebuah sistem itu mengenai tiketku, yaitu seperti Traveloka,
tiket.com itulah untuk memesan tiket pesawat. Oke, mungkin langsung saja pada bahasan korelasinya dengan mata kuliah. Jadi yang pertama, apa sih korelasinya? Yang pertama di sini saya itu belajar menggunakan yang namanya JWT Secret, berarti JSON Web Token. JSON Web Token itu kayak sebuah protokol itu yang fungsinya itu buat mentransmisikan data itu secara aman, yang mana biasanya itu data itu dikemas dengan apa ya, dengan secara bentuknya sistem itu token, di mana itu isinya ada header, terus ada payload itu biasanya berisi data-datanya, lalu juga dengan menggunakan signature untuk validasinya. Nah, itu bisa kita cek, ini contoh saja. Nah, ini contoh ketika, oh sorry, kita buka di ini dulu di GitHub. Nah, ini kami menggunakan JWT. Nah, ini akan verify JWT-nya. Jadi ketika contohnya ketika kita melakukan login, maka akan diterbitkan token. Token itu berisi itu tadi, berisi header, payload, dan juga signature-nya. Nah, kalau kita bisa coba di uh, Postman. Postman ini untuk testing si backend ya. Nah, ketika saya menggunakan register menggunakan email dan password, maka saya akan mendapatkan data-data ini. Nah, data-data ini akan ditransmisikan menggunakan token ini. Dimana token-token ini adalah token-token yang berisi header, ini adalah payload adalah data-datanya, dan ini adalah signature-nya. Nah, atau kita bisa melihat contoh dari ini jwt.io. Nah, di sini jelaskan gitu ya, kita menggunakan mempastekan kodenya. Ini adalah headernya, ini adalah payload datanya, dan di sini adalah verify signature. Nah, di sini ada penjelasan nih. Ini headernya adalah algoritma token type, lalu ada payloadnya itu datanya. Kalau di sini ini saya pakai token bawaan aja, itu nih sini datanya, ini sebagai permisalan, lalu ada verify signature-nya, ini diisi dengan si JWT secretnya, jadi kode rahasia yang kita buat. Oke, lalu biasanya si JWT ini pasti digunakan untuk mengamankan autentikasi dan otorisasi. Autentikasi dan otorisasi itu adalah seperti kayak kita melakukan login, register gitu lah. Lalu selain autentikasi dan otorisasi, itu juga digunakan bisa untuk si pengamanan API itu sendiri, dan juga untuk SSO single sign on, itu juga bisa menggunakan si JWT tadi itu. Lalu yang kedua itu kami menggunakan Zod. Zod ini sebenarnya adalah library untuk memvalidasi. Kita buka di middleware. Kita cari Zod. Tunggu. Zod itu nah ini masuk dengan penggunaan Zod. Jadi Zod itu sebenarnya lebih ke library untuk validasi dari data yang dikirimkan atau diinputkan oleh si user, untuk nantinya akan dimasukkan di database. Dan ini apakah data itu sesuai nggak sih dengan format yang diberikan, kayak contohnya dari ini ada data cars model itu berisi dari tipe dan tahun. Nah, tipe dan tahun itu di format itu string. Nah, apakah itu sebenarnya membuat mengecek sih apa sesuai nggak data yang dimasukkan itu string atau tidak. Jadi ini akan divalidasi, di sini akan dibuatkan standarnya, lalu di sini akan divalidasi dengan save parse. Save parse itu maksudnya memeriksa data dari request query-nya itu. Nah, itu jika sukses maka akan menampilkan 202 biasanya, atau jika dia tidak sukses maka dia akan digunakan pattern request ini. Nah, lalu yang ketiga itu saya juga menggunakan yang namanya enkripsi password.
itu kami menggunakan Bcrypt. Library Bcrypt. Oke, kita buka. Nah, ini ada namanya Bcrypt. Jadi apa sih Bcrypt? Bcrypt itu library untuk kita menginskripsikan si password agar ketika password yang saya uh, masukkan, misalnya ketika saya login, saya masukkan password 12345, maka nanti ketika database, kalau kita tidak menggunakan enkripsi password dengan Bcrypt, itu maka yang ditampilkan adalah ya database-nya 12345, sedangkan padahal itu adalah suatu hal yang apa ya, haram, maksudnya suatu hal yang diperbolehkan. Jadi biasanya semua software itu akan menggunakan enkripsi password. Nah, saya bisa mencontohkan di sini. Saya menggunakan Bcrypt. Nah, di sini dibuat di sini Bcrypt, di mana dia akan di sini ini untuk register, berarti dia akan menampilkan mengirim data passwordnya. Di sini akan bukan Bcrypt di hash, Bcrypt hash. Nah, lalu bisa kita contohkan di sini. Nah, ini database-nya. Jadi ketika kita login, misalkan nih saya menggunakan nama Arswendo, email ini, nah password ini akan dienkripsikan dengan kode-kode yang sulit dipecahkan. Jadi dia akan menggunakan kode rahasia yang namanya enkripsi, yang ini akan apa ya, harusnya misalkan ini misalkan 12345, tapi di sini dienkripsi, jadi data yang disimpan dibentuk enkripsi seperti ini, yang mana ini ketika ada bisa divalidasi dengan Bcrypt, itu nanti akan menghasilkan kode yang dimengerti oleh Bcrypt, atau misalkan ini menjadi 12345. Nah, itu tentang si Bcrypt. Nah, terus yang terakhir saya juga sebenarnya bukan pengamanan, itu lebih ke pembatasan. Ini di front end. Di front end ini saya menggunakan Protect. Protect itu fungsinya agar tidak semua roles itu bisa mengakses secara sembarangan. Contohnya, di sini kan kita menggunakan endpoint. Nah, endpoint ini kita bisa buka seperti ini aja, maka dia akan menampilkan si repository ini kan. Nah, misal kita langsung klik ini, berarti dia akan langsung buka seperti ini. Nah, jadi di dalam sistem itu kan tidak hanya tampilan apa tampilan yang biasa, ada tampilan yang kita kayak emang harus apa ya, ada hierarkinya. Dan misalkan kayak pembayaran itu kan, misalkan naik-naik dengan kita ambil ini, ambil itu kan nanti kan ada endpointnya. Nah, jadi tidak sembarangan itu cuma itu bisa diakses, jadi harus apa ya, secara hierarki, dan ada endpoint atau URL itu yang hanya bisa diakses oleh admin. Nah, makanya dibuatlah Protect ini. Maksudnya ini dia akan memproteksi role children. Children itu berarti kami buatnya itu seperti user. Jadi di sini akan memproteksi user agar dia tidak bisa mengakses si ini. Karena ini sebenarnya ini apa namanya, kayak komponen ini yang akan dipanggil di sini nantinya, itu biar dia tidak bisa mengakses, contohnya kayak tabel tampilan dari cars, karena ini yang kami buat ini adalah tampilan adminnya. Jadi si user, karena user itu memiliki tampilan sendiri, ya tampilan user dan tampilan si admin. Jadi si istilahnya gampang, user ini tidak bisa mengakses tampilan dari si admin dengan menggunakan URL gitu. Lalu sedikit informasi tambahan juga bahwa project yang saya kerjakan itu menghasilkan ini adalah yang saya menggunakan HTML dan CSS membuat bina rental car. Ini ini untuk login registernya, dan ini adalah final project saya, yaitu membuat tiketku. Nah, ini jadi kita nanti bisa disetting ininya. Nah, ini nah seperti ini. Dan for information lagi bahwa saya, puji Tuhannya, saya mendapatkan tim saya mendapatkan best final project. Jadi final project saya ini, yang tiketku ini adalah final project yang
terbaik di kelas full stack web development. Nah, mungkin cukup sekian info penyampaian korelasi studi independen saya, yaitu program full stack web development dengan mata kuliah keamanan sistem informasi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.